ilmu hakikat itu penting. Kayak kowe niki melarat, mungkin kowe ngeluh melarat diutang, tapi kowe alasan Allah nglebokno kowe swarga ya melarat temiku. Kok mbok keluwi ku piye? Mulane ana wali 40 tahun melarat, ndonga njuk sugih. Terus malaikat Jibril usul Gusti mbok jenengan turuti, wong tiyang saleh njuk sugih mawon kok mboten jenengan turuti wong donya cara jenengan sepele wae. Dewe Allah, aku kok ora di alasan nglebokno ndekne mlebu swarga. Mergo alasanku ndekne ndek amal apik ya nyabari melarati iku. Lah akhire ra dituruti, paham nggih? Mulane kena sing ra dituruti, anggap ae mlebu jenis iku. Ayo jajal kowe misale alim hafal Quran gak dadi dai ora, wali kutub ora, wali abdal ora, imam adil ora, nyabari bojo ngamuk ora, jalur remo apa jajal. Melarat sabar ora pisan terus lewat jalur apa? Independen. Ora iso ya mana tuh kula unasim bi imamihim kabeh kok ono partene ono bendiraan. Efek dari ilmu ini dahsyat. Kalau Anda berpikir tentang nasib Anda di akhirat, nanti bawaannya juga tidak akan mudah menyalahkan orang lain, tidak akan menghakimi orang lain karena sibuk dengan dirinya sendiri, tapi tidak dengan makna egois, tapi makna orang baik itu siapa? Orang yang sibuk dengan aib pada dirinya, dengan kekurangan pada dirinya, saking sibuknya mikir aibnya sendiri, tidak sempat mengoreksi aibnya orang lain. Itu awal ilmu. Ilmu itu tidak dimulai dari larangan. Kalau larangan karuan, tidak termasuk ahli surga orang yang suka mengadu domba, tidak termasuk orang baik yang cari kesalahan orang lain. Itu namanya pelarangan. Tapi ilmu itu di atas nahi, di atas pelarangan itu. Kamu punya kesadaran bahwa kamu itu yang penting selamat dulu, jangan memikirkan orang lain. Dengan makna bukan egois, tapi dengan makna supaya tidak menyalahkan orang lain. Kamu itu tidak usah sibuk mencari ridho Allah, meminta ridho Allah. Kamunya yang harus terus-menerus ridho sama Allah. Kamu yang harus memastikan setiap saat ridho kepada apapun saja yang Allah tentukan untukku. Kamu ridho, efeknya pasti diridhoi. Jaluk tok kondel gak ridho, kan begitu? Bener gak logikanya? Bener nggak? Jadi jangan sibuk memohon ridho Allah. Habiskan waktumu untuk meridhoinya. Sudah pasti kalau engkau ridho Allah, meridhoimu kan begitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Loh, radiyatan sik baru. Lah kamu itu sibuk mardiyah. Jadi kamu tempuh radiyatan dulu, kamu akan mendapat efek mardiyah. Gitu, jelas ya sekarang? Stres kayak apapun tidak bisa menjatuhkan Anda. Sing marake kowe iki iso putus asa telebok glebak iki mergo kowe ming duwene putus asa, ning kowe ora duwe syukur, ora duwe liya-liyane. Nek kowe jangkep kok rasa syukurnya kan perang musuh stres. Apa meneh jenengan dhewe wis duwe kekuasaan nang stres. Nek jenengan bisa menikmati keindahan ciptaan Allah, maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun insya Allah akan akhirnya dikalahkan oleh rasa syukur kita. Itu loh Mas. Jadi ojo ming duwe stres tok, lah ono syukur, ono optimisme, ono macam-macam liyane dalam jiwa kita. Dan itu tolong dijadikan keseimbangan satu sama lain. Ngoten nggih. Allah itu tidak pernah nyuruh kita bayar. Apa saja hubungan dengan Allah. Nah, sholat itu maklumat bahwa kita apapun problemnya, alhamdulillah rabbil alamin. Kita maklumatkan terus bahwa kita bersyukur. Lalu kita Rabbana lakal hamdu. Makanya saya sering kalau disuruh Gus doain supaya pandemi cepat berlalu. Saya ini kan kalau kiai ya, kiai itu enggak apa ya. Saya pernah di Jogja pas gempa. Ya orang-orang ya susah. Saya ini caranya susah saja sampai enggak tahu karena bukan karena sombong ya, karena ya mau apa gitu. Memang nggak bisa apa-apa kan kita manusia. Jadi saya mohon sholat ini jadi media yang luar biasa. Jadi di antara makalah Imam Syafi'i paling terkenal itu fasihan idama kana fi dzikri rabbih wa fi ma siwahu kana fin nasi a'jama.
Orang baik itu orang yang fasih. Fasih itu lantang dan cerdas dan vulgar dan nyaman ketika ngomong tentang Allah. Sholat itu semua hubungan kita ngomong dengan Allah. Misalnya kabira walhamdulillah katsira. Hanya Engkau yang maha besar ya Allah. Orang yang katanya terkuat di dunia karena presiden superpower misalnya. Nyatanya waya mati ya mati. Kalau nggak makan lemes. Jadi orang kita sadar. Yang katanya orang terkuat, paling hebat, kalau nggak makan lemes. Artinya ternyata hanya sekuat itu. Dia bisa instruksi seluruh dunia misalnya untuk apa. Tapi coba apa dia kuat nggak makan 2 hari. Makanya hikmah puasa itu orang tahu. Ternyata makhluk yang paling mulia itu manusia. Kalau nggak makan nasi 1 piring itu ya mati. Berarti hidup nasi sama manusia. Nanti kalau nasi bilang, saya tidak butuh kamu, tapi kamu butuh saya, itu habis gitu. Makanya ketika ada orang yang mempertuhankan manusia, itu Allah cara menafikan itu hanya bilang, kana yakulani to'am. Yang kamu tuhankan itu makan. Hanya makan itu kalau dia tidak makan lemes. Jadi kiai itu atau manusia-manusia yang dekat Allah al-arif billah itu ketika mengatakan kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila itu kelihatan. Makanya Quran kalau mencibir kita, falola in kuntum ghaira madirin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa dikjaya, mbok jangan mati, mbok jangan tua. Sudahlah hidup terus. Dikjaya kok mati gak keren. Orang top kok mati itu gak keren. Jadi apa cara gojlek tuh? Ya sudahlah, kalau kamu hebat jangan mati kata. Nah, sholat tuh mengingatkan itu terus. Sampai kita bilang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti, saat ini saya ikrarkan hidupku, matiku semuanya terserah Engkau. Akhirnya kemarin saya punya tamu dari orang-orang yang pakar ekonomi. Apa betul Indonesia nanti ekonominya turun? Ya Gus, kalau ada corona gini-gini. Terus saya beri penjelasan. Mereka mengatakan ekonomi turun karena butuh yang tidak pokok. Andai kan orang hanya butuh makanan pokok, yaitu makan dan minum yang pokok, maka kita tidak pernah miskin. Jadi miskin itu disebabkan karena kebutuhan kita banyak, maka merasa miskin kalau nggak tersampaikan. Makanya istighna itu bukan bisek tapi anisek. Kalau dalam bahasa tasawuf, latela istighna anisek, bukan bisek. Kalau kamu merasa cukup dengan terpenuhinya kebutuhan itu, maka kamu akan nyari-nyari barang itu. Tapi kalau kamu istighna anis, memang kamu dari awal tidak butuh. Saya beri contoh begini. Kalau kamu bisa makan 1 piring hanya butuh 10.000. Dengan punya gedung tapi nggak bisa makan. Itu kan nggak mungkin Gus, orang punya gedung nggak kuat beli makan. Kalau Allah menghendaki bisa saja, misalnya stroke. Kamu terlalu didikte oleh ilmu ekonomi. Paham ya, terus pokoknya agama itu aja sampai la'allaka bakhiun nafsakus. Apapun itu agama ora oleh menyusahkan diri Anda sendiri. Terlalu semangat dakwah terus merusak awakmu, merusak keluargamu ora oleh. Kanjeng Nabi dikandani Allah la'allaka bakhiun nafsak. Ini Imam Suyuti nafsiri ekstrim qatiluha ghamman. Tegese wong sing nganti membunuh diri gara-gara dakwah ora kasih. Ngoten ngene hadis-hadis malah Nabi ini munggah teng gunung pinggir Mekah Jabal Qubais, munggah bareng tok dhuwur kepengin menjatuhkan diri.